Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali mengkaji kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami yang disusun oleh Ustadzuna Al-Fadil Ahmad Sabiq Ibn Abdul Latif Abu Yusuf hafizahullah ta'ala. Dan pada kesempatan di malam hari ini kita masuk pada pembahasan bab yang ketiga, kaidah yang kedua, halaman 153. Bab yang ketiga yaitu bab kaidah-kaidah selain kaidah kubra, selain kaidah besar yang teksnya terambil langsung dari nas dalil. Itu bab yang ketiga. Dan kita telah menyelesaikan pembahasan kaidah yang pertama yaitu laisa li'irqin zalimin haqqun. Sekarang kita masuk kaidah yang kedua yaitu al-muslimuna inda syurutihim. Kaum muslimin itu tergantung pada syaratnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, secara garis besar kaidah ini membahas tentang wajibnya bagi orang yang saling memberikan syarat di dalam satu akad untuk menunaikan syaratnya. Secara garis besar, seorang yang melakukan akad muamalah lalu ada persyaratan di antara keduanya, maka persyaratan tersebut wajib untuk ditunaikan. Meskipun nanti ada keterangannya, ada hal-hal tertentu yang menjadikan syarat tersebut justru tidak boleh untuk ditunaikan. Langsung saja kita masuk kepada penjelasan dari al-muallif hafizahullahu ta'ala. Asal kaidah. Kaidah terambil dari sebuah nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu an Katsir ibni Abdullah ibni Amr ibn Auf al-Muzani an abihi an jaddihi. Dari Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf al-Muzani, dari ayahnya, dari kakeknya. Siapa berarti di sini? Dari Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf al-Muzani, dari ayahnya. Ayahnya Katsir siapa? Abdullah. Dari kakeknya, kakeknya Katsir berarti Amr. Berarti hadisnya berasal dari sahabat Amr bin Auf al-Muzani. Katsir itu adalah cucunya, Abdullah adalah putranya. Sering ya kita jumpai hadis-hadis semacam ini. Naam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sulhu jaizun bainal muslimin. As-sulh yaitu berdamai, itu boleh dilakukan antara kaum muslimin. Illa sulhan harrama halalan au ahalla haraman. Kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram, maka enggak boleh. Perdamaian yang ada unsur penghalalan sesuatu yang haram atau pengharaman sesuatu yang halal tidak diperbolehkan.
Kemudian kata Nabi SAW, wal muslimuna ala syurutihim, dan kaum muslimin itu tergantung pada syarat mereka, illa syartan harrama halalan au ahalla haraman, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan yang haram. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan beliau berkata hadisnya hasan sahih dan seterusnya. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah dasar dari kaidah yang kedua ini, yaitu al-muslimuna inda syurutihim. Meskipun kalau kita lihat redaksi hadisnya al-muslimuna ala syurutihim, ya, redaksi hadisnya al-muslimuna ala, pakai apa? Ala. Adapun di dalam judul kaidah indah, ya, al-muslimuna inda syurutihim. Tidak ada perbedaan makna yang cukup signifikan, tetapi apabila kita bisa mengembalikan nas kaidah sebagaimana dalil yang ada, maka tentu lebih baik. Taib. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang kedudukan kaidah ini. Kaidah ini menempati kedudukan yang sangat besar dalam banyak permasalahan syar'i, terutama sekali dalam bidang muamalat. Karena kaidah ini mencakup semua persyaratan yang dilakukan oleh dua orang yang sedang melakukan akad atau transaksi, baik akad pernikahan, penyewaan, jual beli atau lainnya. Ya, jadi persyaratan itu terkadang ada pada akad-akad transaksi, akad pernikahan, penyewaan, jual beli dan yang semisalnya. Contoh yang mudah, akad sewa menyewa misalnya. Saya sewakan kendaraan saya satu hari seharga 100.000 misalnya. Syaratnya jangan dipakai ke luar kota, misal seperti itu. Ya, saya sewakan kendaraan saya 100.000 per hari, syaratnya tidak boleh dipakai keluar kota. Maka bolehkah kita mentaati atau memperlakukan persyaratan tersebut? Jawabnya diperbolehkan, sesuai dengan kaidah ini dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna ala syurutihim. Ya, demikian pula jual beli. Jual beli, saya jual kendaraan saya ini seharga 5 juta, syaratnya semua biaya apapun itu antum yang nanggung, baik biaya pengambilan atau mungkin biaya surat menyurat atau biaya yang lainnya yang terkait dengan kendaraan tersebut. Maka syarat tersebut apa? Boleh diberlakukan. Ketika seorang telah menyanggupi persyaratan tersebut tetapi tidak ditunaikan, maka dia telah melanggar persyaratan. Dia telah berdosa karena telah melanggar persyaratan tersebut. Ini secara garis besar contoh-contoh tentang persyaratan yang tercakup di dalam akad jual beli, transaksi dan yang semisalnya. Kemudian berkata Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, hadis ini adalah salah satu pokok dasar dalam bidang muamalat. Ya, yang namanya persyaratan itu akan senantiasa ada ya di tengah-tengah muamalah kita. Selanjutnya, makna kaidah. Sebelum masuk pada makna kaidah secara umum, maka harus diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan syarat. Di sini al-muallif ingin sedikit mengulas tentang makna syarat. Syarat secara bahasa berarti alamat atau tanda. Dari sinilah tanda-tanda kiamat disebut dengan apa? Asyratus sa'ah. Asyrat jamak dari syart. Ya, asyratus sa'ah.
tanda-tanda hari kiamat. Jadi secara bahasa syarat itu artinya apa? Tanda. Adapun secara istilah, para ulama menyebutkan bahwa syarat adalah sesuatu, itu sesuatunya cuma sekali ya, tertulis dua ya, sesuatu satu saja ya, yang tidak adanya mengharuskan tidak adanya yang disyaratkan, akan tetapi adanya sesuatu tersebut tidak mengharuskan adanya yang disyaratkan. Mudeng enggak? Terlalu cepat. Sesuatu yang tidak adanya mengharuskan tidak adanya yang disyaratkan, akan tetapi adanya sesuatu tersebut tidak mengharuskan adanya yang disyaratkan. Ya, memang para ulama membuat istilah itu ya seperti ini. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya apa itu? Adam. Ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi al-wujud. Kharijan an mahiyah. Nah, itu sesuatu yang apabila tidak ada mengharuskan yang disyaratkan itu tidak ada, tetapi kalau ada belum tentu yang disyaratkan itu ada ya. Nah, syarat ini mirip dengan rukun, makanya di sini dibacakan ya, nanti contohnya insya Allah lebih jelas. Perbedaan syarat dengan rukun adalah apabila syarat itu di luar hakikat dari sesuatu, sedangkan rukun adalah termasuk dalam hakikat sesuatu tersebut. Contoh, nah kalau dengan contoh insya Allah lebih mudah. Makanya sering ada istilah bil misal yattadihul maqal. Dengan contoh penjelasan akan lebih mudah dipahami. Taib, kita bahas syarat. Taharah dari hadas adalah syarat sahnya salat. Suci dari hadas adalah salah satu syarat sahnya salat. Maka tidak adanya taharah, orang tidak punya wudu. Kita ambil contoh taharah wudu. Orang tidak punya wudu mengharuskan tidak adanya salat. Ya. Kalau dipaksakan sholatnya apa? Tidak sah. Sedangkan orang yang punya wudu, sedangkan adanya toharoh, orang yang punya wudu tidak mengharuskan orang itu harus sholat. Dalam artian, kalau orang sholat tidak punya wudu, pasti sholatnya tidak sah. Tapi kalau orang wudu, belum tentu dia sholat. Ya, belum tentu salatnya juga sah, karena mungkin ada pembatal syarat-syarat yang lainnya. Nah, inilah yang dimaksud apa? Sesuatu. Kembali lagi ya. Sesuatu kita masukkan kata gantinya dengan wudu misalnya. Wudu yang tidak ada mengharuskan tidak adanya apa? Salat. Akan tetapi adanya wudu tidak mengharuskan adanya salat. Nah, karena antara wudu dan salat ini di luar mahiyah, di luar dari hakikat ibadah, maka dia disebut syarat. Kalau masuk di dalam hakikat ibadah namanya rukun. Sama persis, cuman bedanya kalau syarat itu di luar. Wudu dengan salat bukan satu kesatuan. Wudu sendiri, salat sendiri. Tapi wudu menjadi syarat sahnya salat. Orang yang tidak berwudu sebelum sholat, sholatnya nggak sah. Tapi orang yang berwudu belum tentu dia sholat. Kalaupun dia sholat belum tentu juga sah. Kenapa? Ada syarat-syarat yang lain yang harus terpenuhi. Misalnya apa? Menghadap kiblat. Ya, orang tahu jelas kiblat ke arah barat, dia sudah wudu, tapi dia sholat ke arah timur. Sah nggak sholatnya?
tidak sah. Ya, tidak sah salatnya. Nah ini, padahal dia sudah apa? Wudu. Berarti salat tidak adanya wudu mengharuskan salat tidak ada. Tapi adanya wudu belum tentu salat itu ada. Ini syarat di luar hakikat ibadah. Adapun kalau di dalam hakikat ibadah namanya rukun. Sama persis seperti syarat tadi, cuman bedanya di dalam hakikat ibadah. Contoh, rukun salat di antaranya takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Coba kita masukkan. Tidak adanya takbiratul ihram mengharuskan tidak sahnya apa? Salat. Ya, adanya takbiratul ihram tidak mengharuskan adanya salat. Orang cuma mengucapkan Allahu Akbar, tapi dia tidak melakukan gerakan salat yang lainnya. Salatnya sah? Tidak. Tapi orang salat tidak ada takbiratul ihram, dipastikan salatnya tidak sah. Nah ini antara rukun dan syarat. Ya, ma yalzamu min adamihi al-adam wala yalzamu min wujudihi al-wujud. Nah, dari sini maka dapat dipahami, atau sebelumnya sudah paham ya masalah syarat rukun. Syarat sahnya salat menghadap kiblat. Misalnya, kalau orang tidak menghadap kiblat dipastikan salatnya enggak sah. Tapi orang menghadap kiblat, apakah pasti salatnya sah? Belum tentu. Hadap kiblat tapi cuma berdiri, tidak ada takbir, tidak ada ruku, tidak ada sujud, ya nggak ada artinya. Nah, jadi syarat itu harus terpenuhi semuanya. Makanya kalau di dalam hakikat sesuatu itu namanya apa tadi? Rukun. Di luar namanya syarat. Kembali kepada rukun. Makanya rukun iman ini semua harus terpenuhi. Ya. Satu saja gugur, maka gugurlah keimanan seseorang. Iman kepada Allah iya, kepada malaikat iya, kepada kitab, kepada rasul, kepada takdir, tapi dia nggak beriman kepada hari akhir, maka sama dengan dia tidak beriman. Ya, maka kembalikan kepada sesuatu yang tadi panjang ya, sesuatu yang tidak adanya mengharuskan, tidak adanya disyaratkan. Taib. Intinya syarat itu adalah sesuatu yang harus ditunaikan. Dari sini maka dapat dipahami maksud kaidah ini secara umum adalah bahwa seorang muslim itu wajib menjalankan syarat yang telah disepakati antara dia dengan lainnya. Selagi syarat itu tidak bertentangan dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau sebuah syarat itu bertentangan dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak boleh untuk ditepati. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man ishtarata syartan laisa fi kitabillah fahuwa batilun, wa in ishtarata mi'ata syartin syartullahi ahaqqu wa awthaq." Yang artinya, barang siapa yang memberi syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah, maka syaratnya batil, tidak berfungsi meskipun 100 syarat. Karena syarat Allah lebih benar dan lebih kuat. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian makna kitab Allah, barang siapa yang memberi syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah. Makna kitab Allah di sini adalah tidak disyaratkan dalam kitabullah baik secara global maupun terperinci. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Atau mungkin arti kitab dalam hadis tersebut adalah bentuk masdar, kata dasar dari kataba. Kataba yaktubu katban au kitabatan atau kitaban, yang artinya mewajibkan atau menetapkan. Yang berarti makna hadis itu adalah setiap syarat yang tiada terdapat dalam ketentuan dan syariat Allah maka batil
dan itu bisa terjadi kalau syarat tersebut menafikan salah satu hukum, kaidah atau maksud syariat. Taib. Kita lanjutkan sedikit lagi. Syekhul Islam Taimiyah berkata, asal dari hukum akad dan syarat adalah boleh dan sah. Tidak ada yang haram dan batal kecuali yang diharamkan dan dibatalkan oleh syarak, baik dengan nas ataupun dengan qiyas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini maka kaidah ini kaidah yang umum, tetapi ada sesuatu yang perlu untuk kita khususkan, yaitu apa? Secara asal al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu sesuai dengan syarat mereka. Ini kaidah yang ada ya. Al-muslimuna inda syurutihim. Kaum muslimin tergantung pada syarat mereka. Namun syarat yang diperbolehkan itu adalah syarat yang tidak bertentangan dengan dalil. Syarat yang tidak bertentangan dengan dalil. Demikian pula ada yang menyebutkan yang dimaksud syarat yang tidak bertentangan atau syarat yang tidak ada dalam kitabullah adalah syarat yang bisa merusak tujuan dari suatu akad tersebut. Suatu syarat yang bisa merusak tujuan dari satu akad tersebut. Kita ambil contoh dulu syarat yang langsung bertentangan dengan dalil. Ada di dalam pernikahan ala jahiliyah namanya nikah syighar. Siapa yang tahu bagaimana bentuknya? Nikah syighar, bukan pakai sod tapi pakai shin. Kalau nikah syighar pakai sod, nikah apa? Syighar apa syighar? Kecil, ya. Pernikahan anak-anak misalnya, bukan itu. Tapi nikah syighar pakai shin. Ada yang tahu bagaimana bentuknya? Bagaimana gambarannya? Yang jelas di situ ada persyaratan. Dan persyaratan semacam ini ditolak oleh Islam, ditentang oleh Islam. Bahkan termasuk akad yang fasid, yang rusak. Gambarannya adalah seseorang mau menikahkan, gampangnya ya, putrinya atau siapapun yang di bawah perwaliannya dengan syarat dia juga menikahkan keluarganya, putrinya atau siapapun yang di bawah perwaliannya dengan dia. Gampangannya ya gimana? Ijol-ijolan gitu ya, barter. Adikku tak nikahkan sama sampean, tapi sampean juga nikahkan adik sampean sama saya. Tapi ini persyaratan yang dibuat tanpa ada unsur keridhaan. Dalam artian kalau dalam perjalanannya ternyata saling ridho ya beda lagi. Tapi ini adalah persyaratan yang memang saya tidak mau nikahkan adik saya kalau kamu tidak mau menikahkan keluargamu dengan keluarga saya. Mungkin adiknya atau anaknya atau siapanya. Nah ini namanya nikah apa? Syighar. Ada persyaratan di sini. Dan persyaratan ini ditentang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolak di dalam syariat Islam. Maka persyaratan ini batil. Tidak boleh untuk ditunaikan. Ya, tidak boleh untuk ditunaikan. Maka kita tidak membawa kaidah al-muslimuna ala syurutihim pada nikah syighar. Ya, kaum muslimin tergantung dengan syarat mereka. Lalu kita bawa kepada kalau gitu ya harus ditunaikan. Saya mau menikahkan keluarga saya asalkan kamu menikahkan ya keluargamu dengan keluarga saya. Jadi tukar-tukaran. Maka ini tidak dibenarkan.
Karena apa? Ditentang oleh Islam. Dan ini termasuk di antara pernikahan ala jahiliyah. Ini syarat yang langsung bertentangan dengan dalil. Ada kalanya syarat yang tidak boleh diamalkan pula, tidak boleh diberlakukan pula adalah syarat yang menjadi konsekuensi atau syarat yang merusak konsekuensi dari akad. Contoh, saya jual mobil ini tapi tidak boleh dinaiki, nggak boleh dibawa pergi. Tujuan orang beli mobil untuk apa? Untuk kemana-mana. Nah ini, saya mau jual mobil ini sudah 1 juta aja wis, misalnya 5 juta, tapi nggak boleh dinaiki, nggak boleh dibawa pergi. Maka syarat ini syarat yang batil. Mengapa? Karena syarat ini merusak konsekuensi dari akad. Contoh lagi, saya nikahkan atau saya mau Anda nikahi, asalkan apa? Saya tidak mau hamil seorang wanita, ya, atau seorang ayah. Saya nikahkan putri saya dengan antum, asalkan putri saya tidak boleh hamil. Saya tidak mau putri saya punya anak dari antum misalnya, tapi saya nikahkan. Maka syarat ini adalah syarat yang batil. Kenapa? Karena ini merusak tujuan dari akad tersebut. Saya jual makanan ini 10.000, syaratnya nggak boleh dimakan. Ya, saya kasih makanan ini, saya jual 10.000, syaratnya tidak boleh dimakan. Dan yang semisalnya. Maka persyaratan-persyaratan ini adalah persyaratan yang batil, yang masuk di dalam makna sabda Nabi SAW, laisa fi kitabillah, syarat yang tidak terdapat di dalam kitabullah. Hadis ini juga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada yang memahami syarat yang tidak ada di dalam kitabullah adalah semua syarat. Semua persyaratan yang tidak ada di dalam kitabullah maka batil. Dan ini berkonsekuensi syarat apapun itu tidak boleh untuk diberlakukan kecuali yang ada dalilnya. Tapi pendapat ini wallahu taala alam bisawab, pendapat yang tidak kuat. Yang sahih, selama syarat tersebut tidak bertentangan langsung dengan dalil dan tidak merusak konsekuensi utama dari akad, maka syarat itu boleh untuk diberlakukan. Dalam pernikahan misalnya, lagi saya nikahkan adik saya dengan antum, asalkan tidak boleh dibawa keluar Sidoarjo. Boleh nggak? Bedanya dengan yang tadi apa? Kalau tadi tujuan nikah, hamil, memiliki anak, tujuan nikah. Tapi kalau tinggal di Sidoarjo, tinggal di Surabaya, tinggal di mana, ini tujuan nikah atau tidak? Bukan. Kalau bukan tujuan nikah, maka boleh untuk diterapkan. Ya memberatkan, ya sudah jangan nikah sama dia, cari yang lain. Selesai kan? Ya. Nah ini, saya sewakan mobil saya 1 hari 100.000. Syaratnya tidak boleh keluar Sidoarjo. Syaratnya tidak boleh keluar Sidoarjo. Boleh nggak syarat ini? Boleh. Ya, bedanya apa dengan yang tadi? Syaratnya nggak boleh dinaiki. Jelas beda. Naik mobil, orang beli mobil tujuannya supaya bisa dinaiki, supaya bisa dibawa pergi. Ya, sedangkan orang nyewa mobil atau tujuan utama orang nyewa mobil tidak harus di dalam Sidoarjo atau di luar Sidoarjo. Ya, yang penting tujuan utama sewa menyewa bisa tercapai.
adapun syarat ketentuan yang tidak sampai merusak konsekuensi dari suatu akad boleh untuk dilakukan. Al muslimuna ala syurutihim. Nah ini, maka silahkan kita pahami persyaratan-persyaratan yang di situ ada unsur merusak konsekuensi dari akad, menggugurkan konsekuensi dari akad, maka itu persyaratan yang batil yang tidak perlu untuk ditunaikan. Dalam artian ketika seorang ayah menikahkan putrinya dengan syarat yang tadi, syaratnya anak saya tidak boleh hamil misalnya. Qadarullah setelah menikah anaknya hamil, maka suaminya enggak dosa. Suaminya tidak berdosa. Lo menyelisih syarat, syarat Anda batil. Syarat Anda batil. Berbeda apabila seorang ayah, saya nikahkan putri saya ke antum, tapi jangan dibawa keluar Sidoarjo. Setelah nikah dibawa ke luar Sidoarjo, maka dia berdosa. Maka dia berdosa. Karena apa? Tujuan utama nikah tidak ada kaitannya dengan Sidoarjo, Surabaya, tempat-tempat yang lain. Jadi ini makna dari syarat yang tidak ada ketentuannya dari kitabullah, maka batil itu seperti yang tadi kita terangkan. Taib. Selanjutnya beliau juga berkata, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tujuan syarat adalah mewajibkan sesuatu yang pada asalnya tidak wajib atau tidak haram. Semua syarat yang sahih pasti memberikan faedah atas wajibnya sesuatu yang bukan wajib. Karena dua orang yang melakukan transaksi jual beli wajib untuk mengambil sesuatu yang asalnya tidak wajib. Dua orang yang melakukan transaksi jual beli wajib untuk mengambil sesuatu yang asalnya tidak wajib. Apa contohnya? Yang punya uang, setelah menyerahkan uangnya, dia wajib untuk mengambil barang yang ia beli. Yang mana sebelumnya barang yang dibeli itu tidak wajib untuk dia ambil, bahkan dosa kalau diambil tanpa ada gantinya. Yang punya barang, setelah dia menyerahkan barang, dia berhak untuk mengambil uang sebagai ganti pembayarannya. Yang mana sebelum dia serahkan barang, uang tersebut haram baginya. Ini maknanya. Jadi awalnya haram mengambil barang orang, tapi karena sudah ada syarat, sudah ada jual beli, jadi halal. Kemudian demikian juga syarat yang dilakukan oleh yang melakukan transaksi sewa menyewa, juga melakukan akad nikah. Jadi syarat itu pada hakikatnya apa? Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib dan mengharamkan sesuatu yang tidak haram. Seperti tadi, hukum asal orang naik kendaraan keluar Sidoarjo boleh, tidak dilarang. Tapi karena ada persyaratan, kalau mau sewa mobil saya maka harus menepati persyaratan, tidak boleh keluar dari Sidoarjo. Ini maknanya mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, mengharamkan sesuatu yang tidak haram. Taib, sudah masuk waktu Isya, mungkin bisa adzan terlebih dahulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit lagi kita lanjutkan, yaitu penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Di tempat lain beliau juga berkata, sesungguhnya Alkitab dan As-Sunnah menunjukkan agar menepati akad dan janji dan mencela orang yang tidak menepati dan berkhianat. Namun itu kalau syarat tersebut tidak menyelisihi kitab Allah. Tetapi jika menyelisih kitab Allah, maka syarat tersebut batil. Dan yang terakhir Imam Ibnul Qayyim berkata, asal dari hukum akad dan syarat adalah sahih kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh syariat. Ini adalah pendapat yang benar. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim pada bagian terakhir ini menunjukkan sebenarnya ada khilaf di kalangan para ulama, yaitu apakah boleh mensyaratkan sesuatu di luar ketentuan kitabullah dan sunnah Rasulullah atau tidak. Sebagian para ulama mengatakan tidak boleh mempersyaratkan sesuatu yang tidak ada di dalam kitabullah, tidak boleh. Sehingga apa yang tadi kita contohkan semuanya dianggap batil. Ya, persewaan mobil syaratnya tidak boleh dibawa keluar kota, batil. Ya, menikahkan anaknya syaratnya tidak boleh dibawa keluar kota, batil. Ini menurut pendapat sebagian para ulama. Namun yang sahih kata Al-Imam Ibnul Qayyim, asal dari hukum akad dan syarat adalah sahih kecuali yang dibatalkan, artinya yang bertentangan. Jadi syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan nas syariat, atau tadi apa? Yang tidak bertentangan dengan tujuan utama akad tersebut, maka tidak mengapa. Ya, syarat yang tidak bertentangan dengan nas dalil seperti tadi nikah syighar dengan jelas dilarang oleh Rasulullah SAW, bertentangan dengan nas dalil secara langsung. Atau yang kedua, syarat yang tidak bertentangan dengan konsekuensi dari akad. Kalau menikah konsekuensinya ya suami istri bisa bersenang-senang, bisa memiliki keturunan. Kalau makanan konsekuensinya ya bisa dimakan, jual beli makanan misalnya. Kalau jual beli kendaraan konsekuensinya ya kendaraannya bisa dipakai. Nah ini, selama tidak merusak konsekuensi dari akad tersebut, maka persyaratan itu boleh untuk diterapkan. Nah, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita jelaskan contoh-contoh dari persyaratan-persyaratan yang wajib ditepati, yang sahih, dan persyaratan-persyaratan yang batil. Insyaallah nanti akan disampaikan oleh al-muallif hafizahullahu taala. Taib. Sini ada pertanyaan.
Wah, melenceng dari tema ini. Yang lain lah. Ya. Iya. Beberapa kali itu saya melihat lingkungan yang kita tahu Masjid Idul Fitri kan kiblatnya agak miring. Kalau misalnya sholat di luar kadang-kadang itu miring. Itu penjelasannya gimana, Ustaz? Itu yang pertama, Ustaz. Kemudian yang kedua, kadang kita sholat di luar itu imamnya kiblatnya itu miring. Apakah kita ikut miring karena kan menghadap kiblat kan syarat, sedangkan lurusnya sholat dan seterusnya kan bukan syarat. Iya. Apakah kita utamakan menghadap kiblatnya atau kita utamakan meluruskan sholatnya? Taib. Ya. Sekarang yang saya tanyakan, perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadap kiblat itu dengan redaksi apa? Apakah dengan lurus atau menghadap ke arah? Fawallu wujuhakum syatrah. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah. Ya. Dan Indonesia ini kiblatnya ke arah barat. Maka wallahu taala alam bisawab. Ini juga berkaitan dengan hadis Nabi SAW yang lainnya, yaitu bahwasanya umat Islam itu adalah umat yang ummi. Pada dasarnya tidak bisa baca, tidak bisa tulis, dan tidak tergantung dengan alat apapun. Ya, coba kita bayangkan sebelum adanya kompas yang bisa benar-benar mengepaskan barat daya serong sekian derajat, gimana cara kaum muslimin dulu sholat? Pokoknya arah barat, ya kan? Maka selesai. Jadi wallahu taala alam bisawab, selama tidak tidak ada niatan menyimpang, dalam artian sudah tahu ini arah barat atau barat lebih ke kanan sedikit, lalu disengaja mengarah ke arah timur, ini jelas menyimpang. Ya, maka sudah bukan menghadap lagi. Tapi kalau masih selisih berapa derajat, wallahu alam bisawab, insyaallah tidak mengapa. Jadi tidak terlalu harus lurus gitu. Sederhana saja. Apakah dahulu para sahabat, para tabi'in, para imam, para pendahulu kita bisa menempatkan lurus sebelum adanya kompas? Berarti kalau dulu kan nggak ada alat, kan sekarang ada alat harus lurus. Berarti Islam itu belum sempurna sebelum ada kompas. Ini konsekuensi yang batil. Ya, dulu belum ada kompas, sekarang ada maka wajib. Berarti seakan-akan berarti dulu Islam belum sempurna. Kenapa? Karena kaum muslimin sholatnya nggak bisa lurus ngadep ke kompas. Karena ada kompas Islam jadi sempurna. Maka ini konsekuensi yang batil. Maka wallahu alam bisawab, selama seseorang sudah mengarah sesuai dengan kemampuannya, ya, barat itu untuk kiblat, lalu dia mengarah ke arah barat, insyaallah tidak mengapa. Nah, maksudnya kalau masih tidak miring terus dia sholatnya di luar nggak mau, gimana maksudnya? Oh, di luar nggak mau. Sekarang sama-sama menghadap kiblatnya nggak? Arah sama kan? Ya sudah. Ya intinya wallahu alam, jangan terlalu dipermasalahkan lah. Ya, jangan terlalu dipermasalahkan. Nah, beda sudah kalau udah di pos satpam sana, nanti gimana caranya ngeluruskan persis gini kalau harus seperti ini, gitu loh. Jadi selama arah itu jelas barat, ya, maka insya Allah sudah menghadap ke arah kiblat. Wallahu alam. Ada lagi yang tanyakan? Imamnya miring? Apakah kita ikut imam atau kita lurusnya sholat? Lah sekarang imam ini diikuti sama makmumnya enggak? Atau imamnya sendiri yang miring?
Imamnya miring, makmumnya lurus. Sajadahnya misalnya. Lah, makanya makmumnya gimana? Nanti bertabrakan ya, gini ya, duk gitu ya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampu kalian. Ya. Jadi ini bukan masalah yang apa ya? Kamu nggak lurus, nggak seperti imam. Ya. Apalagi kalau memang masjidnya softnya lurus, imamnya yang miring. Mau ngikuti imam ya nggak mungkin. Tapi kalau nggak ngikuti imam kok ya beda. Nah ini. Jadi wallahu alam bisawab. Ya semoga dimaklumilah. Ya. Kita ikut siapa? Sesuai dengan kemaslahatan. Kalau ternyata makmumnya semuanya nggak miring, ya ikut makmum aja. Ya. Tapi kalau semua makmumnya miring, lalu kita bersikukuh, garisnya lurus kok. Ya, ini nggak benar. Nanti akan terjadi kegaduhan. Yang ikuti garis, tapi ternyata tabrakan sama imam yang lainnya. Wallahu alam. Ada lagi yang lain? Ya. Ya. Cuma ketika dalam perjalanannya ada beberapa syarat yang kemudian dia tidak bisa tunaikan. Apakah yang tadi akan satu tahun tadi akhirnya batal karena ada syarat yang dia menurut dia tidak mampu, atau kita harus selesaikan dulu akadnya 1 tahun yang itu yang harus kita ikuti syarat yang mana? Taib. Berarti kalau syarat itu tidak terpenuhi, yang dirugikan pemilik perusahaan, iya kan? Iya enggak? Syaratnya kamu kerja di sini selama setahun begini. Ternyata tidak bisa dipenuhi beberapa item. Tapi setelah kita berdetail ini keberatan untuk karyawan ini, apakah kita penuhi dulu satu akad? Kita kan sudah akad 1 tahun saja. Berarti ada yang kurang. Dalam artian akad tersebut harusnya nggak global. Harusnya akadnya rinci. Apa syarat akad global tadi? Coba sebutkan. Perusahaan. Kemudian ditanya tata tertibnya apa, Pak? Berarti di situ ada ketidakjelasan. Ada ketidakjelasan. Maka akadnya harusnya nggak boleh dilanjutkan. Ada apa horornya? Ya item yang menjadi syarat tata tertibnya itu apa? Kalau Anda bisa kerja di sini, syaratnya mengikuti tata tertib perusahaan. Dilala misalnya tata tertib perusahaan nggak boleh sholat, piye? Ya kita yang ekstrim-ekstriman dulu, ya kan? Tidak boleh sholat di sini. Loh tadi nggak dijelaskan, loh sudah dijelaskan, mematuhi tata tertib. Berarti apa? Ada ketidakjelasan di sini. Maka wallahu a'lam bishawab, akad tersebut masih belum bisa diberlakukan. Dalam artian kalau si karyawan tadi menuntut karena keberatan, ya masih bisa untuk dinego ulang. Nah, ini yang mungkin terjadi. Kalau tadi mungkin ya sulit ya terjadi. Masa orang nggak tanya belas tetapnya apa gitu ya. Ini yang mungkin terjadi. Suatu perusahaan sudah mensyaratkan tata tertib yang jelas. Di tengah-tengah pekerjaan masa kerja, tiba-tiba karyawan tidak mampu melaksanakan tata tertib tersebut. Maka tadi saya sampaikan, berarti yang dirugikan perusahaan.
Maka di sini keputusan akhirnya dengan perusahaan. Kalau dia mau memberlakukan katakanlah hukuman atau denda, misalnya kalau melanggar tata tertib A sanksi ini, maka bisa diberlakukan. Tetapi kalau ternyata perusahaan mau memaafkan dan mau untuk bernegosiasi ulang, maka diperbolehkan. Maka disinilah makna dari sabda Nabi SAW di awal kajian tadi sebelum al-muslimuna ala syurutihim as-sulhu jaizun bainal muslimin. Perdamaian itu boleh dilakukan antara kaum muslimin. Pak, tiba aku gak iso nek kerjane 10 jam. Damai Pak ya. Nah, padahal sudah ditentukan kerja di sini 10 jam. Ya saya bisa. Pertama sudah disepakati. Ternyata di tengah perjalanan dia merasa nggak kuat. Maka kalau perusahaan memberhentikan dalam artian kamu nggak bisa memenuhi persyaratan, selesai sudah, boleh. Tapi kalau ternyata mau dilakukan perdamaian, negosiasi ulang, jaizun, boleh. Ya sudah 8 jam aja, tapi tak kurangi gajinya ya. Ya tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa. Nah, damai boleh. Ya meskipun ada perubahan di tengah-tengah akad tadi. Wallahu a'lam bishawab. Taib, ada lagi yang disampaikan? Cukup ya? Oh ada, monggo. Nah ini wallahu a'lam bishawab, kayaknya belum bisa dibahas ya. Jadi perlu tinjauan ulang dan masalahnya juga berat ya, saham dan lain sebagainya. Atau mungkin bisa tanyakan ke ustadz yang lain ya. Jadi wallahu a'lam bishawab, maaf belum bisa menjawab. Ada lagi? Cukup ya. Baiklah kita akhiri, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.